Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Setia Wicaksono dari kelas Budi nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Kerajaan Kediri, kemudian raja-raja yang berada di Kerajaan Kediri, kemudian akar permasalahan tentang runtuhnya Kerajaan Kediri, kemudian ada Kerajaan Kediri. Kemudian ada tentang masa kejayaan dan di peninggalan Kerajaan Kediri. Baik, langsung saja kita gas. Ini PPT data saya. Untuk latar belakang terjadinya Kerajaan Kediri adalah latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur. Pada abad ke-11, Raja Kerajaan Kediri adalah keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perpecahan di antara dua putranya, Airlangga memberikan Kediri yaitu Panjalu pada Samarawijaya dan Jenggala Kerajaan Kahuripan kepada Mapanji. Kedua Samarawijaya ini dan Jenggala Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas setelah terjadi perpecahan tersebut. Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Danaputra, Kediri, dan mendirikan Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Untuk daftar Kerajaan Kediri berikut. Yang pertama ada Sri Samarawijaya, yang kedua ada Sri Jitendraka, ketiga ada Sri Bhameswara, yang keempat ada Jayabaya. Fun fact, Jayabaya ini terkenal dengan ramalan yang pasti benar terjadi. Yang kelima ada Sri Sarwaswara, yang keenam ada Sri Aryaswara, yang ketujuh ada Sri Gandra, yang kedelapan ada Kameswara, yang kesembilan ada Kertajaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berada pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Pada masa ini, Raja Jayabaya memperluas daerah kekuasaannya hingga mengalahkan Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kerajaan Kediri juga memiliki kekuatan di bidang agraris. Hasil pertaniannya pada umumnya berada di sekitar kawasan Sungai Berantas. Lanjut, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri menghasilkan banyak beras dan barang dagangan lain yang laku di pasaran. Untuk alat pembayaran sendiri, Kerajaan Kediri sudah menggunakan emas sebagai alat tukarnya. Sudah seperti zaman modern ya. Raja Jayabaya merupakan raja Kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalannya yang terbukti nyata. Ramalan-ramalan dari Raja Jayabaya ini dikumpulkan dalam kitab Jongko Joyoboyo. Untuk penyebab keruntuhan, faktor-faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Kediri yang pertama ada dari konflik internal. Salah satu penyebab utama runtuhnya Kerajaan Kediri adalah konflik internal yang terjadi di dalam kerajaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Ada ketidakharmonisan di antara keluarga kerajaan dan para bangsawan. Perselisihan di kalangan elit kerajaan tersebut melemahkan kerajaan secara keseluruhan. Konflik ini memberi kesempatan kepada musuh-musuh luar untuk mengeksploitasi kelemahan internal Kerajaan Kediri. Yang kedua, ada serangan dari luar. Selama berabad-abad, Jawa merupakan pusat perhatian para
pedagang, dan penguasa dari berbagai belahan dunia. Serangan dari luar menjadi ancaman nyata bagi kerajaan Kediri. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok, yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, kerajaan Singasari menjadi penguasa wilayah tersebut. Yang ketiga ada peperangan yang merusak. Kerajaan Kediri terlibat dalam serangkaian perang melawan kerajaan-kerajaan tetangga, terutama kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Perang-perang tidak hanya menguras daya tetapi juga merusak infrastruktur yang menciptakan kestabilan dalam pemerintahan. Peperangan yang berkelanjutan dapat menguras kekuasaan dan membuat kerajaan menjadi rentan terhadap serangan musuh. Ia menjadi kerajaan yang lemah. Yang keempat ada faktor dari krisis pangan. Kekuatan sebuah kerajaan sangat bergantung pada kesejahteraan rakyatnya. Krisis pangan dapat mengancam stabilitas kerajaan, terutama kerajaan Kediri. Di masa-masa terakhir kerajaan Kediri terjadi kelangkaan bahan pangan akibat faktor seperti perang, bencana alam, dan perubahan iklim. Krisis pangan ini menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan melemahkan pemerintahan. Untuk yang kelima, atau faktor terakhir adalah perubahan sosial dan agama. Perubahan sosial dan agama juga merupakan faktor penyebab runtuhnya kerajaan Kediri. Seiring berjalannya waktu, agama-agama seperti Hindu dan Buddha digantikan oleh agama Islam. Waktu itu negara-negara dari Timur Tengah sudah mulai masuk untuk menguasai perekonomian atau perdagangan yang berada di Nusantara. Perubahan ini membawa pergeseran besar dalam struktur sosial dan politik. Penguasa Islam yang muncul seperti Kerajaan Demak mengambil alih kekuasaan dari penguasa Hindu-Buddha. Untuk keruntuhan, kita membahas dari yang Ken Arok tadi. Akar keruntuhan kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana, Hindu, dan Buddha di kerajaan Kediri. Jadi seperti Raja Kertajaya ini sangat gila oleh sembahan. Sekelas Brahmana pun Raja Kertajaya tetap meminta untuk disembah. Jadi seperti Raja Kertajaya itu angkuh sekali. Akan tetapi ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Mengingat Brahmana memiliki kasta tertinggi di agamanya, maka Brahmana menolak untuk menyembah Raja Kertajaya. Maka pada perkembangannya penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Raja Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Setelah tiba di Tumapel, kaum Brahmana membuat aliansi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Menurut saya, Ken Arok itu berasal dari Raja Singasari. Untuk keruntuhan, lanjut. Pada akhirnya, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan berdaulat yang terpisah dari pengaruh kerajaan Kediri. Selanjutnya, kaum Brahmana memimpin upacara pelantikan Ken Arok sebagai Raja Tumapel. Merasa geram dengan hal tersebut, pertempuran kedua kubu pun tak lagi bisa dibendung. Puncak pertempuran Ken Arok dan Kertajaya ini terjadi pada tahun 1221 atau 1222 di tempat yang disebut Genter atau disebut juga Ganter di Kediri Timur. Selama pertempuran, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya yang menyebabkan kekalahan bagi kerajaan Kediri. Pertempuran yang terjadi di Genter ini menandakan berakhirnya atau runtuhnya kerajaan Kediri tersebut. Lanjut, untuk sekarang kita membahas tentang peninggalan apa saja sih yang ditinggalkan dari kerajaan Kediri yang masih ada sampai sekarang. Selain runtuhnya sebagai kerajaan besar,
Kerajaan Kediri telah meninggalkan banyak benda spiritual yang masih ada hingga sekarang. Salah satunya adalah yang terkenal sekarang adalah bangunan Candi Panataran. Selain itu, ada pula karya sastra dari Mpu Sedah dan Mpu Panuloh, yakni Kitab Bharatayuddhadar, Kitab Hariwangsa, serta ada juga Kitab Gatot Kaca Seraya. Berikut dokumentasinya, yang pertama ada Candi Panataran, gini wujudnya, dan Kitab Hariwangsa. Untuk referensi, saya menggunakan Google dan webnya yang saya gunakan adalah daerah Sindonews tentang sejarah Kerajaan Kediri, latar belakang masa kejayaan, dan faktor keruntuhan Kerajaan Kediri. Untuk kata-kata hari ini, yakni teruslah belajar tanpa kenal lelah. Tetap belajar ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.